Perdebatan soal sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka kembali mencuat. Bahkan 8 partai politik parlemen menggelar pertemuan untuk menolak usulan dari PDIP yang kukuh memilih sistem proporsional tertutup. Lalu apa saja perbedaan di antara keduanya? Berikut apa kata fakta. Perdebatan soal sistem pemilu 2024 mencuat seiring dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 kian santer. Lalu apa kata fakta? Kader PDIP mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup seperti dulu. Sistem ini pernah dipakai pada saat pemilu sepanjang Orde Baru dan juga pada pemilu 1999. Sementara untuk sistem proporsional terbuka dipakai pada pemilu 2004 hingga pemilu terakhir pada tahun 2019. Masih ingatkah Anda bagaimana cara pemilihan dengan sistem proporsional tertutup? Dalam sistem proporsional tertutup, kertas surat suara pemilihan legislatif hanya berisikan logo parpol, sehingga pemilih hanya memilih parpolnya saja tanpa memilih calon legislatifnya secara langsung. Sementara dengan sistem proporsional terbuka, surat suara berisi seluruh nama bakal calon legislatif dan pemilih pun bisa memilih langsung calon legislatifnya. PDIP pun tetap kukuh dukung sistem proporsional tertutup dengan sejumlah alasan. Yang pertama, sistem ini bisa menekan ongkos politik seorang caleg yang biayanya bisa mencapai 5 miliar hingga 100 miliar rupiah. Yang kedua, diyakini mampu untuk mengurangi atau meminimalisasi praktik politik uang. Lalu sistem proporsional tertutup ini juga bisa meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi. Dan sistem ini juga bisa untuk memenuhi kuota perempuan hingga etnis minoritas karena parpol lah yang menentukan calegnya. PDIP terkesan bersikukuh nih untuk menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Apa ada alasan tertentu? Keuntungan yang mau kita ambil itu secara tidak langsung kita mengetahui partai-partai saingan yang lain itu sudah siap apa tidak. Kalau partai-partai yang sudah siap, tidak khawatir mereka itu tertutup. Karena apa? Memang anggota DPR-nya, calon-calon anggota DPR-nya sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Nah, PDI Perjuangan sekarang ini sudah selesai, malah psikotesnya sudah selesai. Selain hanya untuk melihat kesiapan dari partai lain, apakah ada benefit tersendiri jika menerapkan sistem proporsional tertutup? Masalahnya kan ini sederhana. Kalau proporsional terbuka, itu kan betul wakil-wakil rakyat yang mau dipilih ini dikenal dan segala semuanya. Tetapi ada bahayanya, mereka yang punya kemampuan ekonomi yang kuat, ya kan, dan kemudian mampu mempersiapkan kampanye, biasanya orang-orang ini yang terpilih. 8 partai yang menolak nih Pak, tidak diundang ke ulang tahun PDI. Itu ada hubungannya tidak sih? Apakah PK juga tidak diundang PDI saat itu? Juga kalau bicara secara politis, itu tidak mengundang itu juga tidak pas. Ada hal-hal yang mau atau tidak mau, mau atau tidak mau, disengaja atau tidak disengaja, amanlah dengan tidak mengundang 8 partai itu. Menyikapi gugatan dari PDIP ini, 8 partai politik parlemen siap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. 8 partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, lalu ada PKB, PKS, PPP, dan juga PAN. Sistem proporsional tertutup dinilai merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Pasalnya, rakyat tidak bisa memilih caleg secara langsung karena caleg ditentukan oleh parpol. Selain itu, sistem ini juga dinilai memiliki kekurangan karena tidak ada hubungan langsung antara pemilih dan juga caleg pasca pemilu. Kedelapan partai pun menegaskan sistem proporsional terbuka adalah pilihan yang paling tepat. Sudah komit juga sejak reformasi ini
sejak tahun 2008 pasca MK memutuskan untuk dibukanya sistem proporsional terbuka, ya kita kemudian konsisten untuk ikut kalau kami mau egois. Sebetulnya sejak zaman Orde Baru sampai dengan tahun 2004 selama itu sistem tertutup, Golkar selalu menang begitu. Namun kami kan sekarang ingin komit dan juga ingin menyertakan aspirasi rakyat, kebersamaan dengan rakyat untuk memilih secara langsung calon-calon terbuka setelah melahirkan kemajuan yang sangat progresif gitu. Janganlah kemajuan progresif ini kemudian karena ada isu-isu teknis lalu kita ingin mundur kembali nih, mundur ke belakang. Ya, kalau istilahnya Mas AHY ini, janganlah kita merampas hak rakyat. Karena dengan sistem proporsional terbuka ini kita bisa, rakyat ini kan bisa menentukan siapa wakil rakyat yang akan dipilih. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, lalu sistem manakah yang tepat diterapkan untuk saat ini? Sangat mendukung sistem proporsional tertutup nih untuk pemilu. Nah, itu apa ada alasan-alasan khusus di balik itu? Sebetulnya tidak ada alasan yang mendesak kenapa kemudian pemilu 2024 itu harus menggunakan sistem proporsional. Yang pro terhadap proporsional tertutup, baik itu dari kalangan partai politik, kemudian ormas dan kelompok-kelompok lainnya, ini argumentasinya kan lebih pada bagaimana upaya mengurangi maraknya politik uang, sekalipun undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, sebetulnya kan sudah mengakomodasi terkait dengan problematika politik uang yang sangat marak. Di positioning politik teman-teman PDIP ya, yang lebih condong atau lebih cenderung menggunakan sistem proporsional tertutup, karena memang identiti partai politiknya ini sangat kuat sekali bagi PDIP. Dari kedua sistem ini, terbuka ataupun tertutup, mana sih yang lebih tepat untuk diterapkan? Proporsional terbuka ini menjamin akuntabilitas ya terhadap proses rekrutmen caleg. Sudah uji coba sistem proporsional terbuka lebih dari 3 kali pemilu, selama ini tidak ada kendala teknis ya. Selalu ada masalah teknis ya. Untuk apa kemudian kita kembalikan atau menggunakan sistem proporsional tertutup? 8 partai politik nih yang menolak sistem proporsional tertutup, apakah ada alasan tertentu atau mereka memang positioningnya tidak sekuat PDIP? Bagian dari cara PDIP untuk mengembalikan atau membuat sentralisme politik, di mana kekuasaan partai politik itu lebih dominan. Salah satu indikatornya adalah kewenangan partai politik yang penuh, yang full terhadap penetapan caleg terpilih. Atau 8 fraksi di Senayan ini rame-rame menolak sistem proporsional tertutup. Artinya dalam hal ini sebetulnya rasa percaya diri itu lebih ada pada teman-teman PDIP dibanding dengan 8 partai politik. Keputusan kini masih ada di Mahkamah Konstitusi untuk menerima atau menolak. Lalu bagaimana dengan Anda para calon pemilih? Sistem proporsional terbuka ataupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya, Reza Nadia, dan juru kamera Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.